ada yang ketiga ini, panggilan untuk menjadi sempurna. Bapak Ibu, saya pernah khotbah, saya ingat sekali bahwa kita itu boleh punya keinginan. Oke? Tapi saya ngomong di langkah selanjutnya. Pernah nggak kita pikirkan bahwa apakah keinginanku ini membawa keuntungan untuk kerajaan surga atau enggak? Apakah keinginanku dengan keinginanku orang itu akan memuliakan Tuhan atau sebaliknya? Pernah nggak kita mikir? Apakah keinginan yang sedang aku doakan ini membawa keuntungan untuk Tuhan? Membawa keuntungan untuk pekerjaan Tuhan? Membawa keuntungan nama Tuhan dimuliakan? Oke? Pernah kita mikir? Sebenarnya kita hidup ini kan untuk Tuhan. Karena kita sudah ditebus untuk dari keselamatan, Tuhan sudah kasih keselamatan buat kita. Harusnya hidup kita untuk Tuhan. Pertanyaan gini, sudahkah keinginan-keinginan kita itu selaras dengan keinginan Tuhan? Dan menguntungkan pekerjaan Tuhan? Loh, karena kita di pihak Tuhan. Siapa yang setuju kita di pihak Tuhan? Yang akan katakan bingung, maksudnya bagaimana ya? Di dunia ini cuma dua Bapak Ibu. Pihaknya setan atau pihaknya Tuhan. Kalau Anda gak yakin Anda pihaknya Tuhan, jangan-jangan Anda di pihak setan. Ya kan, sejelas itu, sesimpel itu. Kita tahu gak kalau kita di pihak Tuhan? Boleh angkat tangan sekali lagi yakin kita di pihak Tuhan. Puji Tuhan, gak ada yang salah di sini ya. Nah kalau kita di pihak Tuhan, berarti keinginan kita harusnya mendukung kegerakan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung dan memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya. Coba kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 8 dan 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 8 dan 9. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan kalimat terakhir, di situ Salomo berkata. Salomo itu bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa yang dapat sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Makanya dia minta tolong. Keinginannya Salomo itu adalah keinginan untuk memperlengkapi kepercayaan yang diberikan kepada Salomo. Jadi Salomo dipercaya jadi raja. Dia nggak yakin dia bisa handle umat Tuhan segede itu. Dan dia minta satu hal. Berikanlah kepadaku hati yang paham, menimbang. Mana salah, mana benar, hati yang bijaksana. Tujuannya di kalimat terakhir dengan jelas dia bilang, supaya dia ini sanggup handle umat yang dipercayakan sama Tuhan. Inilah contoh yang saya katakan. Apakah keinginan kita itu ada keuntungan untuk kerajaan surga? Dan keinginan Salomo adalah, Salomo pengen tanggung jawab yang diberikan kepadanya dapat dengan baik dia kerjakan. Nah, fokus kebanyakan orang nih ketika berdoa adalah meminta atau menginginkan apa yang belum ada. Selalu didominasi dengan apa yang belum ada. Aku belum punya mobil, aku pengen mobil. Aku belum punya rumah, pengen punya rumah. Itu gak salah. Tapi banyak orang lupa berdoa untuk memperlengkapi sesuatu yang sudah dia punya. Contoh nih, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, kasih aku kemampuan untuk bisa mengembalakan keluargaku. Kebijaksanaan untuk bisa memuridkan anak-anakku. Hikmat untuk bisa membawa keluargaku mengalami janji Tuhan. Perkataan dan pikiran, didikan demi didikan. Supaya anakku, supaya pasanganku, supaya keluarga ini bisa berjalan terus di dalam kehendak-Mu. Kita katakan seorang bos punya perusahaan. Pernah kita minta? Selain minta berkat, Tuhan tambahin, aku pengen punya omset lebih besar. Tuhan, aku pengen buka cabang. Doa itu gak salah. Tapi pernah gak kita minta, Tuhan, berikan aku kapasitas untuk bisa handle yang sekarang. Supaya yang sekarang ini aku bisa handle dengan baik. Nantinya aku bisa mengelola lebih besar lagi. Kita lupa kadang-kadang
bahwa apa yang sudah ada ini perlu kita pertanggungjawabkan. Perlu kita kerjakan dengan maksimal. Karena kita selalu banyak kan fokus dengan apa yang belum ada. Belum nikah, minta nikah. Sudah nikah, fokusnya punya anak. Sudah punya anak 1, minta anak 2. Nggak salah loh dengan permintaan. Tapi mengapa kita nggak juga minta supaya apa yang sudah di hidup kita ini, sudah di tangan kita ini, bisa jadi besar di tangan kita. Bisa jadi sukses di tangan kita. Bisa jadi lebih baik karena kita yang mengelola. Kayak Salomo. Salomo gak minta harta, gak minta lebih sukses dari papanya, enggak loh. Tapi dia minta, Tuhan kalau Tuhan sudah percayai aku di sini, tolong kasih aku kemampuan supaya aku bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, Salomo tuh pengen apa yang dipercayakan kepadanya bisa jadi lebih baik. Sebab kita dipanggil bukan hanya supaya bisa manage atau mengelola, supaya pekerjaan itu bisa running atau berjalan. No. Tuhan pengen kalau kita yang dipercayai, di tangan kita, itu bisa jadi lebih baik. Amin. Anda ini gak dipanggil hanya menjadi penerus, yang hanya mengelola rutin. Tapi di tangan Anda, harusnya itu bisa berkembang. Oke. Bapak Ibu sekali lagi. Saya nggak mengajak Anda untuk selalu membandingkan Anda dengan pendahulu Anda. Oke. Papa Anda sukses, aku harus lebih sukses dari Papa. Perusahaan Papa sukses, nanti perusahaan yang tak pegang harus lebih besar dari perusahaan Papa. Bukan. Saya nggak pengen Anda hidup dalam bayang-bayang pendahulu Anda. Saya pernah khotbah ini. Yosua tidak pernah dipanggil jadi sama seperti Musa. Elisa nggak pernah dipanggil sama jadi kayak Elia. Timotius nggak pernah dipanggil oleh Tuhan jadi sama kayak Paulus. Anda nggak perlu jadi orang lain. Tapi saya percaya satu hal. Kalau Tuhan mempercayai kita, Tuhan mempercayai bukan hanya supaya kita bisa mengelola atau menjalankan rutinitas dengan sehat. Tapi harusnya di tangan kita bersama dengan Tuhan. Itu bisa lebih baik. Amin. Jadi mulai inginkan itu. Salomo gak terjebak. Papanya adalah raja yang sukses. Aku harus lebih sukses dari papaku. Enggak loh. Dia hanya minta kemampuan, ability, untuk bisa manage, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Dan hasilnya, dia melampaui papanya. Gak ada raja seberhikmat itu. Gak ada kerajaan sekaya itu. Hari itu perak dianggap murah. Emas dianggap biasa. Makan dulu, semua cutlery-nya itu, semua alat makannya itu pakai emas. Bayangin, itu piring 1 emas berapa kilo? Zaman ini langsung dikiloin mungkin ya. Wih, lumayan ini kan. Bayangin ada diundang pesta, piringnya emas. Apa gak pengen bawa? Aku gak usah souvenir pak. Iki aja souvenir. Iya kan? Zaman itu gak ada harganya. Gitu kan? Perak itu kayak batu. Dibuang-buang. Hari ini perhiasan perak aja mahal. Kenapa Salomo sukses itu? Karena dia tahu. Dia punya panggilan lebih besar. Oke, jadi dia minta itu. Oke, kita lanjut ke Matius 5 ayat 48. Baca dengan saya satu ayat ini. Matius 5 ayat 48. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Loh Bapak Ibu, kita punya panggilan jadi pribadi yang sempurna. Alasannya, nanti saya jelaskan poin pertama gampang, simple. Karena Bapak kita sempurna. Terjemahan lain di Amplified Bible mengatakan demikian. Oleh sebab itu, kita harusnya menjadi sempurna. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani, baik dalam pikiran, karakter, dan bisa mengintegrasikan nilai-nilai Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana Bapa di surga sempurna, kita pun akan sempurna. Maksudnya gini, sempurna itu bukan berarti tanpa salah. Sempurna itu artinya bertumbuh terus ke arah Kristus. Bertumbuh terus. Bukan perfectnya yang dituntut.
Tapi ada pergerakan pertumbuhan. Saya itu kalau dalam memimpin, hasil akhir nomor 2 buat saya. Orang itu berproses, itu yang pertama. Karena selalu ada faktor X. Hasil itu kadang gak menentukan kualitas orang kok. Belum tentu. Kadang dia udah berusaha, tiba-tiba ada faktor X, mungkin dia sakit atau apa. Ternyata harga dia gak maksimal. Tapi yang paling penting buat saya, yang pertama adalah proses dia menuju ke sana. Sebenarnya dia sudah berproses, itu sudah kemajuan. Ngerti kok ya? Jadi saya penilaiannya 2 biasanya. Kalau saya menilai orang yang saya pimpin. Hasilnya, tapi yang paling penting adalah prosesnya. Ketika dia mau, dia berusaha. Sebenarnya dia sudah menuju untuk disempurnakan. Okay? Gereja ini sangat terbuka dengan kesalahan. Maksudnya kesalahan itu gini loh. Kita mengerjakan sesuatu bisa salah gak? Bisa. Gak apa-apa, tetap dipercayai. Kenapa? Karena ketika dia belajar, dia gak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Dia kayak tahu, oh itu salah. Aku gak perlu melakukan itu lagi. Paham maksud saya ya? Jadi sebenarnya sempurna bukanlah hidup tanpa salah. Salah ngambil keputusan, salah ngomong, salah strategi. Sempurna adalah ketika kita mau terus untuk bertumbuh dan berubah ke arah Kristus. Oke? Mau tanya, di sini ada yang sempurna nggak? Kalau menurut definisi dunia, sempurna adalah perfect. Nggak bisa. Siapa para rasul? Siapa para rasul? Nelayan. Di mana sempurnanya? Intelektual? Kagak. Ilmu-ilmu rohani atau seperti ahli Taurat? Enggak. Mereka ini orang yang gak bisa ngomong dengan baik. Karena pekerjaan di lapangan. Tapi di kisah para rasul dicatat bahwa mereka ini bisa berbicara dan kaget. Bukankah mereka adalah nelayan? Kok bisa ngomong tentang Tuhan dengan begitu fasih? Karena mereka berproses. Mereka semakin disempurnakan. Amin. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita mesti jadi sempurna? Mengapa kita harus sempurna? Yang pertama, sudah jawab tadi, ayatnya mengatakan apa? Karena Bapak kita sempurna. Loh kok gitu? Kan kita punya Papa, Bapak Ibu. Papa kita di surga adalah Bapak. Allah Bapa yang kita sembah, yang kita kagumi itu adalah Papa kita. Loh kalau Papa kita kayak gitu, harusnya kita anak harus punya keinginan jadi kayak Papa kita. Saya sempat seneng lihat anak teman saya waktu ditanya sama mamanya, mamanya tanya gini, who is your superhero? Dia bilang gini, my first superhero is Jesus. The second superhero is my daddy. Dia bilang, aku pengen jadi kayak daddy. Waktu saya dengar itu, hari ini anak-anak apa? Mau jadi kayak apa? Mau jadi kayak Blackpink. Mau jadi kayak apa? Mau jadi kayak itu, Korea itu. Kok gak pengen jadi kayak mamanya? Gak pengen jadi kayak saudaranya atau siapa papanya kayak. Kenapa? Kan bisa jadi figur itu kurang. Anak teman saya tiba-tiba ngomong dengan sangat pedenya, ngomong kayak gitu saya tahu. Kayak dia melihat keluarga itu, papanya itu berproses dan bertumbuh. Makanya dia pengen jadi kayak papanya. Kan papanya adalah contoh yang nyata di depan dia. Dia tahu yang di TV itu bagus. Belum tentu di balik TV, di balik layar mereka sebagus itu. Anak kecil aja tahu loh. Nah kalau kita tahu bapak kita di surga itu sempurna. Kenapa gak kita pengen jadi mirip kayak bapak? Kenapa kita harus pengen jadi kayak orang lain? Kayak pribadi orang lain? Kejarlah supaya kita semakin mirip sama Tuhan. Nah seringkali hal seperti ini tuh gak kepikiran sama beberapa orang Kristen. Penyebabnya karena gak berpikir bahwa Bapa di surga ada sebagai Bapanya. Dia gak mikir bahwa Bapa di surga itu adalah Bapanya. Beberapa orang gak sadar loh kalau Bapa di surga itu bisa kita panggil Papa. Firman Allah kan mengatakan bahwa kita bisa memanggil Bapa di surga, Abba, Bapa. Betul gak? Kita ini punya privilege. Orang Kristen punya sebuah kehormatan untuk bisa memanggil Tuhannya itu Papa. Our Heavenly Father.
Oke? Kalau kita punya bapak, harusnya kita pengen jadi mirip kayak bapak. Kendala kedua apa? Karena figur bapak di dunia ini rusak. Dia melihat bapaknya kayak gitu kok. Ngapain aku pengen jadi kayak papa? Akhirnya mempengaruhi figur bapak di sorga. Ngomong tentang papa udah langsung omong kosong. Ngomong tentang papa lu sudah langsung antipati. Karena figur papa di dunia ini rusak. Yang berakibat figur bapak di sorga pun tidak masuk hitungan di hatinya. Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa kita gak kepikiran bahwa kita harus sempurna kayak bapak? Karena konsep sempurna yang salah. Mereka sudah merasa gak mungkin aku jadi kayak Tuhan. Saya jelaskan sekali lagi. Kata jadilah sempurna seperti Bapak bukan berarti kita akan dapat menyaingi Tuhan. Karena itu memang gak mungkin. Tapi yang dimaksudkan di kalimat ini adalah menjadi pribadi yang terus-menerus bertumbuh ke arah Kristus. Ini yang kita bisa. Oke? Bisa. Tuhan bilang, dari buahnya lah pohon itu dikenali. Maksudnya apa? Orang Kristen kalau berubah, engkau akan dikenal sebagai orang yang berubah. Itu dikenal dari praktek hidup Anda. Dari hasil-hasil kekristenan yang kau kerjakan selama ini akan kelihatan hasilnya. Saya pernah dikasih tahu mama saya seperti ini. Lu itu percuma kalau doa, tapi gak pernah berubah. Ya benar sih. Orang gak akan percaya dengan ibadah kita kalau kita gak ngalamin perubahan. Anda percaya gak kalau dikasih tahu sama teman Anda, ini pohon durian yang ini bagus banget. Oh ya? Di mana buktinya? Ya pokoknya percaya aja, bagus. Enggak. Aku akan percaya kalau aku udah makan buahnya. Betul gak? Sama. Kalau kita itu betul-betul mengalami perubahan, dinilai dari hidup kita. Dan itu bisa terjadi loh Bapak Ibu. Keluarga saya satu-satu akhirnya kenal Tuhan. Salah satu. Bukan karena saya. Tapi salah satu saja. Itu karena melihat saya berubah. ART di rumah kami itu ikut puluhan tahun. Dia sudah tahu saya sejak masa saya kecil. Saya sekolah, kemudian taruh tasnya dilempar, kemudian suka pukul, suka apa, dia tahu kenakalan saya lah. Ketika saya besar, saya kenal Tuhan. Saya pulang ke hometown saya waktu itu libur semester cukup panjang. 2 atau 3 bulan. Saya pulang. Akhirnya saya kaget loh. Pembantu rumah tangga itu saya tuh kaget dan tanya sama mama saya. Manggilnya Ci. Ci. Koko kenapa ya Ci? Loh kenapa? Dia pikir saya sakit gitu. Itu Ci aneh Ci. Loh aneh kenapa? Masa saya ditawari makan Ci? Loh apa yang aneh? Oh ya aneh sih mama saya bilang gitu. Karena anakku gak mungkin kayak gitu. Saya tanya sama pembantu saya. Mbak, makan malam udah siap? Sudah. Apa yang kurang? Nasi. Oke. Tolong bantu siapin ya. Setelah siap, saya, udah ya? Udah kok. Yaudah, makasih ya. Menurut dia, kata terima kasih itu aneh. Karena saya dan keluarga saya gak pernah ngomong kata-kata itu. Kedua, waktu dibukakan tudung sajinya, silakan kok. Saya bilang, Mbak udah makan? Kalau belum, ambil aja sekalian, gak apa makan. Dia takut. Ini jebakan atau tulus. Kan kayak sinetron. Tiba-tiba ketika dia ngambil, lancang kamu gitu kan ya. Kan jadi kayak sinetron banget. Jadi mbak itu terdiam kaku, bingung lihat saya. Saya bilang, Mbak, belum makan. Yaudah ambil aja kalau mau. Gak usah kok. Dia lari ke depan. Dia nemui mama saya itu, akhirnya timbul percakapan itu. Cucu, kok aneh ya Ci, bilang gitu. Terus mama saya juga merasa, kenapa ya, kesambet apa bilang kayak gitu. Kesambet Tuhan Yesus saya ini. Nah, pada waktu itu terjadi, ternyata diam-diam keluarga saya melihat bahwa, oh anakku ini berubah gara-gara ketemu Tuhan Yesus. Ama saya merasa saya itu berubah, karena saya ke gereja, dan saya kenal Tuhan. Dari situlah satu persatu keluarga saya mulai penasaran yang namanya sungguh-sungguh dengan Tuhan itu kayak apa. Paham ya? Berubah persis jadi kayak Tuhan itu gak bisa. Tapi berubah dengan konsisten ke arah Tuhan, itu kita bisa. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Kira-kira Yesus melakukan apa ya di posisiku?
Apakah dengan aku melakukan seperti ini? Kalau aku berpikir, Yesus apakah juga melakukan hal yang sama ya? Kalau Anda tahu Yesus gak bakal melakukan seperti itu, jangan lakukan. Karena Bapakmu di surga gak melakukan. Contoh nih, saya kiblatnya di dalam hidup di dunia ini adalah senior pastor saya, Ko Philip. Simple. Saya misalnya nih, saya ini boleh posting apa. Enggak ya. Kadang abu-abu yang jelas salah saya gak lakukan. Tapi kadang ada yang baik, tapi belum tentu tepat. Kan di area abu-abu. Saya cuma mikir gini, oh gembalaku gak ngepost kayak gitu kok, saya juga gak usah ngepost. Kita ini punya contoh. Gitu loh. Nah, contoh dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Di dunia ini bisa jadi pemimpin. Gitu loh. Jadi, coba posisikan ketika Anda mengambil keputusan. Kira-kira Tuhanku melakukan ini gak ya? Yesus apakah melakukan ini? Ketika Anda marah, kemudian Anda mau pukul anak Anda. Apakah Yesus kayak gini sama anak-anak? Ketika Anda marah, Anda mau memaki. Apakah Yesus kayak gini ya? Coba pikirkan. Jadi disitulah tempat di mana Anda kemungkinan akan bisa mengurungkan niat yang salah. Dan kemudian berusaha mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, mengapa kita mesti sempurna? Karena itu menjadikan kita bertumbuh dan matang. Grow and mature. Kita dapat bertumbuh dan matang karena ada panggilan untuk menjadi sempurna. Oke? Jadi gini loh Bapak Ibu. Biasanya karena ada triggernya, ada yang memancing. Kita akan lebih berusaha. Contoh, Anda pengen liburan ke luar negeri, katakan sebuah negara Anda sebutkan. Anda dan keluarga Anda pengen ke sana, gitu ya. Anda biasanya bukan tipe orang nabung. Tapi karena ke sana itu butuh biaya mahal, butuh waktu lebih lama untuk nabung, Anda sengaja punya hidup atau gaya hidup menabung sejak saat itu. Karena Anda punya tujuan. Liburan tadi men-trigger atau memancing Anda untuk hidup lebih bijak dalam keuangan. Ngerti maksud saya? Sama. Panggilan untuk jadi sempurna itu memancing kita untuk terus bisa berubah lebih baik. Lebih matang dan bertumbuh. Biasanya kalau gak ada alasan, orang merasa, aku udah baik kok. Oh gini aja lah. Enggak. Ketika kita punya pembanding yaitu Tuhan, kita akan berusaha ke arah situ. Pengen lebih baik. Yang biasanya udah sabar, aku pengen lebih sabar. Yang biasanya ngomong udah baik, aku pengen gak keceplosan lagi mulai sekarang. Paham maksud saya? Yang biasanya menunda-nunda, udah jarang sih, paling seminggu sekali. Pengen supaya gak ada lagi prinsip menunda-nunda dalam hidupnya. Yang biasanya suka telatan, biasanya sebulan itu ada 25 kali. Ya kan? Yang gak telat cuma hari Minggu. Kayak dia tidur seharian misalnya gitu. Dia ubah. Jadi tidak pernah telatan lagi. Dia pengen berubah lebih baik. Kenapa? Karena ada panggilan untuk jadi sempurna. Membuat dia tidak puas di kondisinya sekarang. Oke? Bapak Ibu. Manusia tuh kalau gak ada tantangan, cenderung akan malas. Karena gak ada sesuatu yang memancing dia untuk bisa lebih baik. Karena sebenarnya tantangan dalam hidup kita sebenarnya bukan faktor luar loh Bapak Ibu. Faktor yang paling menentukan kita itu gak bertumbuh, kita gak berubah. Sebenarnya itu adalah kita sendiri. Kemalasan kita. Gak ada yang gak mungkin kalau kita mau. Kalau kita mau rajin, semua Tuhan bisa ubahkan. Oke? Bapak Ibu, kalahkan diri kita yuk. Jangan sibuk dengan ngurusin faktor luar dulu. Mantapkan dulu yang di dalam sini. Kalau kita tahu kita ini orangnya telatan misalnya. Suka punya second plan, third plan. Selalu bisa adjust waktu demi waktu gitu ya. Gak apa nanti kalau telat gini, nanti kalau telat. Selalu gitu. Berubah yuk. Mulai sekarang jangan telatan. Kalau Anda suka nunda, semua sistem kebut semalam kayak waktu dulu kuliah, waktu dulu sekolah, ayo diubah yuk. Semua diperbaiki. Kenapa? Karena ketika ada panggilan untuk jadi sempurna, mau gak mau Anda akan kepancing untuk berubah. Contoh yang paling real, saya ini pendeta Bapak Ibu. Saya ini suka ngebut dulunya. Wah ya, saya udah tahu ini pendeta tapi kok pembalap, dia bilang kayak gitu.
Teman-teman dulu di CG saya yang anak-anak muda itu tahu. Saya ini kalau nyetirnya gilanya gimana. Pernah saya bawa tamunya Ko Philip dari Taiwan. Anak ini usianya masih muda, lebih muda dari saya, paling 4 tahunan lah. Oke. Dia minta diantarkan ke Surabaya Selatan. Waktunya tinggal 10 menit dari Surabaya Pusat. Itu jam pulang kerja, nggak mungkin. Dia cuma bilang gini, I think you can do it. Dia bilang gitu sama saya. You think, bilang gitu ya. Dia sedang memancing singa tidur. Saya bilang, you think, oh no. Tak praktekkan dan tak buat itu terrealisasi. 10 menit saya ditantang, oh tak lanjut. Dia pegangan di mobil itu. Begitu sampai dia bilang gini, tak pikir kamu cuma pendeta, ternyata kamu enggak, bilang kayak gitu. Hari itu dia gak mau saya setirin lagi. Dia gak mau lain kali kita berangkat lebih awal ya, jangan ngebut lagi. Dia masih sayang nyawa kayaknya. Terus teman-teman mulai tahu dong. Nah ketika saya menjabat pendeta, saya mau lebih serius dipakai Tuhan. Saya tuh ditegur sama pemimpin saya. Udah ada anak istri, nyetir yang bijak ya. Siap. Terus lagi, anak istri dijaga. Nyetirnya itu pelan-pelan aja. Siap. Saya bawa nama Tuhan, saya bawa keluarga saya. Ada yang memancing saya. Supaya saya lebih baik. Ada alasan. Sekarang kalau nyetir, misalnya 40, 50 gitu. Istri saya tanya, tumben pelan. Loh, saya tanya loh, kamu ini mancing aku lagi bilang gitu ya. Bapak Ibu, selalu sebenarnya kalau kita ini mau, kita tuh bisa berubah. Ya, jadi jangan malas. Katakan kanan kirinya jangan malas. Ya, yang ketiga, mengapa kita mesti sempurna? Kita harus sempurna. Yang ketiga adalah kita akan memuliakan nama Tuhan. Pada waktu hidup kita itu disempurnakan, yang dimuliakan itu Tuhan. Buka dengan saya 2 Tawarikh 9. 2 Tawarikh 9. Ayat 1. Saya gak usah baca semua ya. Saya coba langsung ke ayat 2 deh. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Jadi ceritanya ada ratu dari negeri Sheba itu datang ngunjungin Salomo. Dia penasaran dengan hikmatnya Salomo. Katanya Salomo terdengar, katanya tuh kaya, pintar, gak ada masalah yang gak dipecahkan. Dia penasaran. Dan dia datang cari Salomo ingin membuktikan. Dan ayat 1 dikatakan, dia menanyai Salomo dengan berbagai pertanyaan. Dan ayat 2 mengatakan, tidak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Salomo. Semua dijawabnya dengan mudah. Tahu gak? Pemberian Tuhan itu hikmat, plus usaha kita. Hasilnya itu kemuliaan Tuhan. Dari sisi Salomo, dia minta pemberian Tuhan apa? Hikmat. Dari sisinya Salomo, dia mengusahakan, mengembangkan hikmat itu. Kerajaan dibangun dengan strategi, dengan hikmat, semua dibangun dengan rapi. Sehingga orang itu ketika melihat Salomo, itu melihat Tuhanmu itu luar biasa. Hikmat plus usaha kita, jadinya kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mintalah hikmat untuk dapat bertumbuh dalam pengetahuan. Minta. Loh Pak, saya udah gak sekolah kok Pak. Loh saya bilang bahwa pengetahuan hanya bisa didapat selama Anda sekolah. Dalam hidup ini gak pernah ada namanya wisuda atau graduate untuk belajar. Kita tetap bisa belajar loh Bapak Ibu. Mintalah hikmat. Jangan takut duluan. Contoh nih, saya ini kan dipilih dasarnya mau Pak. Mau aja, bukan karena saya mampu. Betul. Kita ini banyak yang diantara kita yang gak mampu kok. Tapi hanya karena kita mau, Tuhan memampukan. Tapi bukan berarti alasan tadi, kita tuh gak perlu berkembang. Contoh nih, saya dipilih karena saya mau. Bukan karena saya pintar. Tapi bukan berarti Tuhan pengen kita tinggal di dalam kondisi kita selama-lamanya. Berkembanglah. Dulu saya ini gak bisa ngomong di depan umum seperti ini. Dulu untuk sharing di CG aja gak berani. Tapi Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saya kenapa? Karena saya mau, bukan karena saya mampu. Tapi dalam perjalanan waktu, kenapa saya bisa berbicara sekarang di depan umum?
Karena saya mau berkembang supaya ketika orang lain melihat saya, nama Tuhan dimuliakan. Beberapa teman saya di luar pulau, udah lama, udah belasan tahun, puluhan tahun. Teman-teman SMA udah puluhan tahun gak ketemu. Kemudian lihat, tidak tahu lihat itu di mana kok bisa nemu saya itu nggak berteman di sosial media loh. Tiba-tiba dia bisa komen, An masih inget nggak? Aku ini, di sekolah sini satu kelas sama kamu. Aku sekarang ada di Irian An. Aku lihat kamu khotbah, aku lihat gini, thank you ya, jadi berkat buat aku. Oh wow. Kenapa kok mereka bilang kayak gitu? Karena mereka melihat dulu saya nggak seperti itu. Kemarin saya pelayanan di Pangkalan Bun. Setelah pelayanan saya khotbah, altar call, saya doakan gitu ya. Tiba-tiba ada satu keluarga datengin istri saya. Datengin saya. Terus istri orang itu bilang, Koaan, katanya Koaan teman suami saya ya. Saya lihat, lu teman SMA saya. Dia juga bingung, ini anak dulu gak kayak gini. Kok sekarang jadi pendeta? Perkembangan hidup kita selalu menimbulkan satu ini. Harusnya Tuhan dimuliakan. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang ketiga. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka apa? Tercenganglah ratu itu. Yang kedua, masih di dalam poin yang ketiga, memuliakan nama Tuhan. Selain minta hikmat untuk dapat bertumbuh dalam pengetahuan, asahlah kemampuan atau upgrade soft skill kita. Latih jangan berdiam diri. Contoh nih, gereja kita lagi mengadakan training gitar. Untuk setiap ketua-ketua CG-Van, untuk CGL, untuk memperlengkapi setiap CG ada pemain gitarnya. Yang belajar ini bukan anak-anak muda. Yang udah berkeluarga, yang udah punya cucu, yang udah tua. Datang ke gereja sama-sama belajar gitar dari nol. Kunci C kayak apa? D kayak apa? E minor kayak apa? A minor kayak apa? F itu kayak apa? Mereka belajar. Beli gitar waktu itu ke rumah saya. Pak, saya gak bisa lama-lama ya. Kenapa? Karena bentar lagi saya mau ke toko gitar Pak, beli gitar Pak. Lu ngapain? Nanti malam ada training Pak. Saya ini pengen belajar. Puji Tuhan loh. Itu artinya mereka mau semakin disempurnakan dengan sengaja upgrade skill mereka. Oke? Kita gak boleh terima keadaan kita gitu aja. Kita boleh jadi Bapak Ibu bukan orang yang kaya duit. Tapi jangan sampai kita itu jadi orang yang paling miskin skill atau kemampuan. Hari ini Anda belum punya duit gak apa-apa. Tapi kuasailah skill sebanyak-banyaknya. Karena skill itulah yang akan membawa Anda dalam kepercayaan demi kepercayaan. Amin. Dan sebaliknya jangan bangga kalau Anda punya duit tapi gak punya skill. Karena semua waktu dan kemampuan kita kalau gak kita kelola semua akan habis. Duit pun bisa habis. Kalau duit sudah sampai habis, Anda gak punya skill apapun, apa yang mau kita kerjakan? Upgrade skill kita. Tadi dikatakan di sini, saya baca dulu contoh-contohnya dulu deh. Apa yang perlu kita upgrade? Cara bicara kita. Pak, saya ini gak pernah sekolah Pak, jadi ngomong saya juga kayak gini Pak. Bapak Ibu percayalah, saya hidup toko mama saya. Itu adalah toko kelontong, toko grosir yang jual sembako di pinggir pasar. Saya udah biasa dari kecil hidup dengan lihat cara orang pasar ngomong. Kalau ngomong gak pernah halus. Kalau ngomong selalu bentak. Dan mama papa saya biasanya bentaknya lebih kenceng. Saya tanya, Ma kok kasar sih sama orang? Pa kok gitu? Kalau kita ngomongnya halus, kita yang diinjak-injak. Bahasa keluarga kamu itu kasar sekali. Istri saya waktu saya ajak kenalan waktu sebelum jadi pacar saya ajak ke kampung halaman waktu itu ngerayain Chinese New Year. Kumpul di rumah ama sekaligus rumah saya di kampung. Saya ajak istri saya yang dulu masih teman saya. Lihat aku saya, empek saya ketemu dia. Dia kaget, dia takut. Mereka gak suka sama aku kah?
Loh kenapa? Dari tadi ngomongnya bentak-bentak. Nyuruh makan matanya pakai melotot, bilang gitu. Dia bilang, enggak, itu memang cara mereka. Tapi lihat, hari ini cara bicara saya berubah. Saya nggak boleh bawa cara saya bertumbuh dulu ngomongnya kayak gitu. Bayangin, hari Jumat konseling saya bentain. Mereka nangisnya tuh pulang datang dan pulang. Lebih parah waktu pulang. Waktu datang nangis karena masalah. Waktu pulang udah masalah gak selesai. Dimarahin pendetanya lagi. Ngerti maksud saya? Cara bicara saya berubah. Saya upgrade. Dulu saya ini malu-malu kalau ngomong gak berani tatap mata orang. Ayo siapa di sini sadar kalau ngomong biasanya ke sana ke sini. Sadar gak? Jadi misalnya ngomong ya. Oh iya gitu ya loh. Sini diajak ngomong apa sih? Kita tuh kadang gak pede loh. Lihat mata orang. Percaya gak percaya? Coba nanti dipraktekkan waktu pulang ini ya. Ngomong dengan lihat mata orang tuh susah. Kayak gak tahan. Aduh kok pengen lihat yang lain gitu kan. Karena kebiasaan. Ayo dilatih. Karena dengan kita lihat mata orang. Itu menghargai orang lain. Saya dilatih loh. Di gereja ini saya dilatih. Pemimpin saya ngajarin eye to eye. Ngomong sama orang lihat. Salaman tuh lihat orangnya. Dan bahkan cara salaman saya itu dilatih. Jangan salaman tuh lemes. Karena beberapa budaya mengajarkan kalau salaman kita lemes tuh gak menghargai orang kita salami. Jadi harus tegas, bukan diperkas loh ya Bapak Ibu. Jangan dipencet gini. Gitu ya, jangan. Sakit nangis ya. Tangan saya cukup besar, jadi waktu saya salami itu dengan ada hentakan dikit. Bukan diginiin, jangan. Jadi saya hentakan dikit-dikit gitu kayak menghargai dia. Dan saya diajarin. Soft skill. Ini simple. Tapi ketika Anda ketemu dengan beberapa orang penting. Itu akan mempengaruhi loh. Bagaimana mereka melihat Anda. Bicara kita itu tertata enggak? Bicara kita itu jelas enggak? Ada kadang bicara itu diulang-ulang. Kita bahasakan redundant. Pengulangan. Udah ngomong hal yang sama diulang lagi gitu. Jangan. Belajar itu sudah selesai. Poin berikutnya apa? To the point. Sistematis. Semuanya padat, singkat, jelas. Oke? Itu butuh dilatih. Apalagi cara menghadapi orang. Coba yang tugas greeter di stage di sini siapa? Sony. Siapa lagi biasanya? Ada Harley, ada istri saya, ada Pinky ya, ada Shirley, ada apa lagi? Hendra gitu ya. Kadang ya saya biarkan mereka terhadap di sini. Masih bawa cue card nggak? Coba pinjam cue cardnya. Bapak Ibu, pertama kali kita tuh cara menghadapi orang bingung, mengendalikan kita. Baca tuh gini. Sampai kadang diginiin dipegang. Oke, kan gak mungkin gini kan soalnya. Dia pegang gini. Ini percayalah, itu butuh penenangkan diri. Jangan malah ketawain. Ketawain makin kenceng nanti gitu kan. Bapak Ibu, saya tuh dilatih dimulai dari saya pegang cue card di Surabaya, di GMS Pusat. Saya dipercaya untuk greeting jemaat. Itu sekali ibadah ribuan. Saya ngomong di depan ribuan, belum khotbah loh. Masih greeter loh. Menyampaikan pesan gini. Itu ya, kering ketuku gede Bapak Ibu. Tapi saya sengaja dilatih dengan tujuan apa? Supaya saya bisa menghadapi audience. Saya dilatih supaya ketika lihat orang, saya gak kayak gitu. Saya lebih bisa menguasai diri saya. Oke? Saking groginya dulu saya pernah jatuh dari stage. Udah pede mau naik stage gitu ya. Saking pedenya, lupa kalau itu ada tangga. Pas naik ketebuk gitu. Aduh Tuhan, malunya. Gak apa-apa, latihan. Dilatih, apalagi? Bagaimana membawa diri kita. Ngomong sama anak muda, SMP, SMA, kuliah, orang kerja, family, orang tua itu beda. Sekalipun saya pemimpin, saya pendeta, saya tahu kok. Jemaat-jemaat yang senior pun kalau ngomong saya sama saya juga hormat. Saya gak minta dihormati. Tapi mereka tahu, mereka itu menghormati saya. Tapi cara ngomong saya, sekalipun saya pemimpin mereka, saya gak bisa loh ngomong pada mereka seperti kepada anak muda. Paham maksudnya? Saya bisa pintar-pintar membawa diri saya. Karena firman Allah mengatakan, kalau kamu bicara sama wanita yang tua, perlakukan dia kayak mamamu.
Kalau sama-sama usianya cowok, berarti kayak saudaramu, perempuan atau saudara laki-laki. Dilatih membela dirinya. Ya waktu saya ketemu, bahasa saya biasanya lebih agak menunduk sama orang tua. Halo, shalom. Membela diri. Ketika saya ketemu sama anak muda, beda lagi. Sama keluarga muda, beda lagi. Itu semua soft skill Bapak Ibu. Kalau kita gak mempersiapkan diri kita sekarang, kita yang rugi. Gitu ya. Terkadang, deal perusahaan bukan karena Anda punya kemampuan bagus di perusahaan Anda. Tapi karena Anda bisa membawa diri dengan baik. Karena itu representasi perusahaan Anda. So we must be careful. Kita harus hati-hati dalam membawa diri kita. Latih yuk. Kemudian dalam berpakaian. Percayalah Bapak Ibu. Saya dulu tuh gak pernah dilatih berpakaian. Ke gereja tuh ya pokoknya kan cinta Tuhan. Ya. Apalagi dulu AOG di Surabaya. Ruang ibadahnya segini. Ya. Berangkat rapi pulang itu compang-camping Bapak Ibu. Terus kemejanya keluar satu, keringetan, basah, bau, ngas. Nggak jelas lah gitu ya. Terus pemimpin saya bilang, An, kalau kamu antusias, saya senang, puji Tuhan. Tapi coba pikirkan, kalau kamu setelah ibadah kamu harus ketemu orang lagi. Coba saranku bawa ganti baju. Supaya ketemu orang lain itu enak. Pernah, itu kejadian memalukan Bapak Ibu. Tolong jangan ditiru. Dan jangan ada lagi yang meneruskan legacy saya ini. Saya tuh kan lagi bahasa-bahasanya tuh. Kan? Ibadah puasa. Ya kan? Anak muda antusias Tuhan. Tiba-tiba pulang saya itu dipeluk. Dipeluk sama tahu gak sama siapa? Pastor Philip. Waktu dia pegang baju saya. Plak. Anda tahu itu bunyi apa? Bunyi kain dicampur air. Kalau air basah, air hujan gak apa-apa. Tapi kalau air keringat itu menjijikkan Bapak Ibu. Saya gak mau sampai saya tuh kayak automatically itu saya gak mau dipegang loh. Kayak saya tuh malu astaga kayak gini. Saya tuh belajar. Bahwa membawa diri itu penting. Oh jangan setelah ini yaudahlah kamu gak usah antusias supaya gak keringetan. Bukan. Tetaplah antusias. Saya dikasih solusi sama pemimpin saya bawa baju. Nah saya ke poin yang terakhir di sini. Yang barusan kita baca. Ayat 3 dan 4. Ratu itu melihat bagaimana hikmat Salomo, rumah yang didirikan, makanan di mejanya. Bayangin, makanan yang disajikan, penataan yang disajikan. Itu ternyata membuat orang bisa memuliakan Tuhan. Apalagi di situ katakan, cara duduk pegawainya. Cara duduk loh. Ratu negeri Sheba bisa diberkati ketika melihat cara duduk anak-anak Tuhan. Cara pelayan-pelayan melayani, berpakaian, juru minuman dan pakaian mereka, korban bakaran yang biasa dipersembahkan dan seterusnya. Ternyata keberadaan kita sebagai anak Tuhan itu diperhitungkan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Bapak Ibu, Anda kan dipanggil untuk menginjil. Karena amanat agung berkata Matius 28 apa? Pergilah, jadikan semua bangsamu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita ini dipanggil untuk bersaksi buat orang lain, oke? Terus kita gak bisa membawa diri dengan baik. Kita gak mau berusaha jadi sempurna. Orang itu akan melihat kita gak jadi mau kenal Tuhan itu gara-gara kita. Kita batu sandungannya. Kita ini penghalangnya. Contoh, yang Anda mau jangkau ini rapi, orangnya baik. Kita yang jangkau ini udah lusuh, maaf ya, bau. Enggak jaga kebersihan, cara ngomong enggak ditata, ngomong udah kayak gitu enggak ngelihat orangnya lagi. Dia merasa gini, secara nilai aku tuh lebih baik daripada orang ini. Ngapain aku ikut orang ini? Karena kecenderungan manusia adalah pengen belajar dari seseorang yang punya nilai plus yang dia tuh gak punya. Makanya orang Kristen harus diberkat. Bukan hanya dalam perkataan dan kehidupan, tapi dari pembawaan dirinya. Amin. Yang rapi. Gereja gak boleh asal-asalan. Ya. Berpakaian yang baik. Kalau mau datengin orang, ngomong yang baik. Bapak Ibu, saya percaya. Gereja ini didandanin. Kalau Anda punya kesempatan nanti bulan depan ke rooftop ya. Ada beberapa ikut super conference sana.
Anda lihat gereja kita di sana itu ditata dengan baik. Bukan supaya kelihatan mewah, bukan. Kalau saya bilang sih, banyak gereja yang lebih mewah kok. Saya pernah datang ke beberapa gereja yang mewah-mewah. Dan saya tahu gereja ini belum apa-apa. Tapi kenapa diperhatikan semua dengan detail dan rapi sekali. Saya datang minggu lalu ke rooftop. Bersama istri saya dijamu, diajak makan, ngobrol, di green room, diajak tour ke gereja, dilihat-lihat tempatnya. Semua diperhatikan. Makanan di green room pun untuk tamu semua diperhatikan. Ada yang konseling diperhatikan, cara ngomong nyambut semua diperhatikan. Kenapa tahu nggak? Karena gereja ini nggak mau jadi batu sandungan untuk mereka yang mau datang ke Tuhan. Ya, kita sangat concern di situ. Mari kita coba perbaiki. Ada yang merasa nggak Gap sama hari jadi dingin? Sampai beberapa jemaat itu ngomong gini, Pak, gerejanya Bapak itu sudah terkenal loh Pak. Loh, puji Tuhan saya mikir sudah terkenal Injil gitu ya. Kita terkenal dinginnya katanya. Tapi tahu nggak salah satu kenapa saya buat semua itu tetap dingin? Supaya orang lebih nyaman. Orang lebih nyaman dingin daripada panas. Karena menurut saya orang bisa lebih bertahan dingin. Dingin bisa pakai jaket. Panas itu nggak nyaman. Saya perhatikan. Kenapa toilet ada WC? Di WC itu ada AC-nya. Ada pewangi ruangannya. Kenapa kita sediakan ruang baby? Kenapa kita sediakan welcome lounge? Ada snacknya. Ada minuman buat Anda. Ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang. Sekalipun sederhana. Kenapa kita semua pikirkan dengan detail? Karena kita ingin setiap orang yang datang ke Tuhan melalui kita. Itu enggak keganjel atau enggak jatuh kena batu sandungannya di kita. Tapi ketika melihat gereja ini, orang melihat, enak ya ikut Tuhan. Kenapa pakaian pelayan-pelayan Tuhan ditata warnanya? Sampai saya tuh bilang sama istri saya, aduh susah ngikuti warna anak-anak ini. Saya itu tak kasih bocoran Bapak Ibu ya. Baju saya sebelum menikah. Itu semua lemari saya isinya cuma 3 warna. Hitam, putih, abu-abu. Kemeja putih itu bisa 5. Kemeja hitam bisa 5. Lagi pakai kelihatannya sama. Enggak, beda. Yang kemarin udah cuci saya bilang gitu. Tapi itu aja. Begitu masuk di sini. Apalagi hari-hari ini. Orange. Lime. Warna apa itu saya bilang. Ya kan? Terus ada kaki. Apa itu? Mustard. Kemudian earth tone. Hijaunya macam-macam. Percaya laki-laki cuma mikir itu hijau ya hijau. Hijau kuning. Kalau perempuan enggak, hijau itu di breakdown. Hijau lime, hijau apa. Ya kan? Ada lagi, atau hijau apa itu biasanya yang paling sering? Apa? Sake green. Waduh apalah itu. Saya mau enggak mau Bapak Ibu, saya itu dibeli loh. Tapi enggak pernah saya pakai. Tak pakainya pasti ibadah. Kenapa? Karena saya bukan orang yang suka colorful. Kenapa sampai ditata sedemikian rupa? Supaya orang lihatnya enak. Rapi ya. Oh ada yang unsur merahnya. Ya saya ini ngikutin mereka. Pakai warna biru dongker ini. Saking saya tuh gak punya blazer warna merah. Kalau gak saya kembaran sama Ola. Ya kan sama Anggrek juga. Saya gak punya. Ya yang punya saya coba setelkan. Oh cocok masih bisa. Kenapa? Tahu gak? Itu demi Anda loh. Mereka ada gak yang naik sini kemudian kumus-kumus itu alisnya sebelahan? Gak ada. Karena gereja ini sebegitu rupa menyiapkan. Setiap Selasa itu ada evaluasi ibadah. Percayalah. Sebelum ada evaluasi kita mengevaluasi diri kita. Sebelum ada itu kasih masukan ke kita sudah breakdown setiap departemen. Gak boleh ada yang baperan kalau dikoreksi. Sampai kita detailkan, ini departemen ini kurang apa, PAW kurang apa, multimedia kurang apa, kita koreksi. Demi apa? Yang pertama pasti untuk Tuhan. Yang kedua untuk jemaat. Kita memang belum terbaik, tapi kita harus ingin belajar menjadi sempurna. Ya, doakan tadi saya bilang di ibadah, tadi tak kasih info ya, ibadah 1, 2 itu penuh. Untung Anda datang ibadah ini. Saya tuh kaget ibadah 1 itu biasanya cuma dalam. Ibadah 1 tadi pagi jam 9, itu sampai overflow penuh. Ibadah 2 penuh lagi. Saya mikir, mungkin ini banyak bangun pagi hari ini ya. Jadi yang lain-lain ini puji Tuhan ditaruh ibadah sore. Saya bilang sama mereka, doakan supaya gedung baru kita cepat jadi. Nanti supaya Anda bisa ditampung dalam satu ruang ibadah.
Ya kan? Di sana semoga bisa lebih nyaman. Kami hari ini meeting terus. Cari formula bagaimana desain gedung semuanya. Untuk siapa? Jemaat. Jemaat yang nikmati. Dan Tuhan yang dimuliakan. Amin. Hidup Anda pun harus demikian. Jadilah pribadi yang terus mau sempurna ya. Amin. Saya undang bagi berdiri sama-sama. Yang pertama kenapa kita harus sempurna. Simpel, karena Bapak kita sempurna. Jadilah seperti Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus sempurna? Karena kita dengan adanya kesempurnaan yang Tuhan panggil, kita akan terus bertumbuh dan semakin matang. Yang ketiga, karena kesempurnaan yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo upgrade diri kita. Mulai hari ini, praktek yang paling gampang saya katakan tadi, setelah ini pulang coba. Kalau ngomong ditatap matanya. Dilatih pasangannya, kok lihat mataku. Lihat mataku gitu ya. Satu jujur kadang saya juga lupa loh. Ngomong sama orang kadang bisa kesana kesini. Saya coba fokus lihat orangnya. Menggelikan sih lihat orang terus. Tapi ya harus fokus. Ya, ayo kita belajar. Upgrade skill kita. Jadi anak Tuhan yang lebih baik. Amin.